dosa itu selalu dilakukan gitu. Walaupun kita berjuang untuk tidak melakukan, tapi faktanya tetap juga jatuh ke situ. Iya gitu. Entah karena ketemu teman cerita gitu, kalau saya tuh nggak menemukan damai sejahtera, ketakutan. Terus saya menyadari kalau saya ini pendosa banget gitu, dan Tuhan menuntun lidah saya untuk memperkatakan bahwa ini loh nak yang kamu butuhkan. Maksud aku, kan aku yang bisa nuntun kamu untuk sampai kepada kerinduan kamu itu. Karena kerinduan kamu itu udah sejalan dengan kerinduan Tuhan. Amin. Shalom mitra misioner. Misi Kita TV adalah wadah dan sarana untuk mengajak, mengedukasi, memotivasi dan menginspirasi serta memobilisasi umat Tuhan supaya terlibat aktif dalam pelayanan misi dan menyebarluaskan kasih dan terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Misi Kita TV, misi kita semua. Saya Tommy Ringo, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa sekaligus narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Elis Hodiawati. Iya, salam. Shalom Kak Elis Hodiawati. Iya. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan ya Kak. Makasih loh Kak udah mampir ke studio Misi Kita TV ya Kak. Iya, sama-sama. Saya yang terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk boleh melayani, berbagi di sini. Yes, amin, amin Kak Elis. Ya. Kak Elis, kita akan bincang-bincang Kak seputar tentang pelayanan misi. Tapi sebelum itu Kak Elis, backgroundnya Kak Elis gimana sih Kak Elis? Oh iya, saya harus memperkenalkan diri ya, supaya teman-teman di rumah bisa mengenal lebih dalam lagi ya. Iya, karena bila tak kenal maka tak sayang, betul. Bila tak kenal maka tak terkenal. Tak terkenal ya, tak viral ya. Harus viral ya Misi TV. Oke, jadi saya tuh backgroundnya dulu terlahir dari keluarga Muslim Pak. Jadi 42 tahun, wow jauh sekali ya. Ya, 42 tahun lalu saya dilahirkan oleh ibu saya di kota Tasikmalaya. Ya, di tanah Sunda ya, Jawa Barat. Itu keluarga Muslim yang cukup taat ya, gitu, karena mama dan bapak saya memang asli orang Tasik. Dan saya punya saudara. Ada 4 saudara, perempuan semua. Jadi yang paling ganteng papa saya. Ya. Jadi di rumah itu bapak saya harus harus bertemu dengan putri-putri. Ya, ada 5 berarti kan. Ada 5 perempuan yang harus dihadapi setiap hari oleh bapak saya itu. Jadi saya punya adik perempuan 3. Saya paling besar, wujud besar Kak Elis. Anak sulung. Berkat sulung beda ya. Jadi saya terlahir di keluarga Muslim. Saya disekolahkan sama mama saya tuh. Dulu kalau di Tasikmalaya itu seperti ini Pak Tommy, kalau sekolah ya. Waktu SD saya tuh kalau dari jam 7 sampai jam 12 siang itu sekolah dasar ya, SD. Dan pulang ke rumah sebentar, lalu jam 1 sampai jam 2 atau sampai jam 3 kalau kelasnya udah kelas besar. Itu saya di madrasah. Jadi ngaji gitu kan. Jadi saya sebelum masuk SD pun mama saya tuh sudah mengajarkan saya ngaji Al-Quran. Jadi sampai sekarang saya masih ngaji loh Pak Tommy. Karena belajar itu kan pengetahuan yang sudah saya pelajari, itu saya tidak boleh lupa gitu. Jadi saya cukup belajar tentang agama Islam itu cukup banyak ya. Iya Kak. Mama papa saya tuh sudah mengajarkan yang sangat baik tentang agama, hidup beragama, hidup beragama. Jadi sangat disiplin gitu ya. Kalau saya masih ingat kalau belajar Al-Quran itu kan ngaji Al-Quran itu. Kalau mama saya tuh kalau nggak tepat tuh hafalannya misalkan barisnya gitu,
itu dicubit. Misalkan basmalah, bismillahirrohmanirrohim itu harus betul panjangnya, panjang pendeknya gitu ya. Jadi seru ya. Saya jadi dari kecil memang senang belajar gitu. Singkat cerita, saya menginjak remaja. Masih muslim, lalu saya juga mulai mengenal cinta-cintaan gitu ya. Mulai mengenal cinta-cintaan dan bertemu dengan dulu dengan satu laki-laki yang cukup saya sukai gitu kan. Tapi akhirnya saya sempat patah hati Pak Tommy. Dari di usia 20 tahun tuh saya udah mulai galau, mulai kecewa gitu, mulai merasakan sakit hati gitu. Dan bahkan waktu sekolah dulu tuh saya sempat kayak merasa kehilangan mimpi. Karena dulu waktu saya masih sekolah SMP sudah selesai, saya kan harus adik-adik saya juga masuk sekolah waktu itu, yang dua nomor 2 nomor 3. Jadi waktu itu nomor 2 mau masuk SMP, nomor 3 mau masuk SD, dan saya mau masuk SMA. Jadi berbarengan di waktu yang sama, mama saya harus menyekolahkan 3 anak. Nah, buat papa saya saat itu mungkin dengan ekonomi yang sangat-sangat sederhana sekali, itu cukup berat. Jadi saya yang harus mengalah waktu itu. Dan saya merasa kehilangan impian saya. Saya pikir, aduh, saya kayak, padahal mimpi saya tuh menurut saya dulu tuh tinggi banget buat saya. Saya tuh ingin jadi guru, Pak Tommy. Ingin menjadi seorang guru. Jadi buat saya mengajar anak-anak itu kayak punya adalah tugas yang mulia, tugas yang kayak punya tantangan sendiri menghadapi anak-anak yang unik-unik gitu. Itu saya rindu banget gitu. Tapi ternyata pas saya jenjang pendidikan nggak tercapai, pasti Pak Tommy bisa merasakan bukan sakit hati ya, bingung apa yang harus saya buat, tidak bisa memaksa karena kan itu keterbatasan orang tua saat itu gitu. Tapi akhirnya seiring berjalan waktu, yaitu saya seperti mengubur mimpi saya. Akhirnya saya fokus untuk bekerja. Dan puji Tuhan pada saat itu waktu saya masih muslim, saya diberikan kesempatan bekerja ke luar negeri ceritanya. Kalau dari kampung begitu ya. Jadi TKI katanya ya. Udah, akhirnya saya bekerja di luar negeri di salah satu negara di Jepang. Cukup bagus ya gitu kan. Dan dari pekerjaan itu saya mulai ketemu teman-teman banyak ya. Dan beragam. Agamanya beragam, karakternya beragam, pergaulannya luas gitu, dan cukup bebas juga ternyata Pak Tommy. Ternyata di negara maju itu pergaulannya tuh ya memang beda ya dengan budaya timur ya. Kayak seperti minum alkohol biasa, merokok biasa gitu ya. Jadinya akhirnya saya terpengaruh gitu sama teman-teman, dan akhirnya di usia 20 itu saya kayak arogan ya, maksudnya mungkin di usia yang masih muda tapi saya punya uang yang cukup banyak, jadinya nggak balance Pak Tommy. Jadi merasa kan ini uang nggak bisa kelola karena di usia itu kan usia belum mapan. Jadi uangnya ya kalau udah ngasih orang tua dan adik-adik ya buat senang-senang. Akhirnya itu betul-betul senang-senang. Jadi kesenangan apapun saya jalanin, apapun yang saya mau saya beli gitu. Jadinya saya tidak kekurangan kesenangan waktu di usia 20-an itu. Lalu dari usia 20 sampai 25 itu saya tuh bebas banget. Berarti 5 tahun ya? 5-6 tahun lah Pak Tommy. Itu kehidupan saya tuh betul-betul yang seorang muslimah yang barbar banget Pak Tommy. Sebagai perempuan tuh barbar sekali. Pasti kalau ada kata barbar mungkin pemirsa di rumah juga bisa membayangkan ya sebetapa buruknya saya ya pada saat itu. Mungkin kalau kayak kertas itu udah dilecek-lecek gitu ya. Sekali gitu, mau disetrika juga udah susah gitu. Tapi di tahun 2006 dan 2007 saya memutuskan untuk tidak ke Jepang lagi. Karena saya tuh kayak merasa gini, saya takut kalau ada apa-apa sama mama papa saya yang sudah mulai menua, saya tidak bisa pulang gitu. Karena kalau bekerja di luar negeri itu kan by kontrak ya, terikat kontrak. Jadinya saya memutuskan untuk tidak berangkat lagi. Setelah itu
saya ini bekerja di salah satu kantor ekspor kertas di Jakarta. Betul. Jadi di Tasik ya. Bukan. Jadi sejak usia 20 waktu bolak-balik ke Jepang Indonesia, saya sudah di Jakarta, Pak Tommy. Karena ceritanya memang sudah merantau. Karena kan sekolah sudah nggak lanjut. Pokoknya kayak udah mengubur mimpi tadi gitu. Jadi kayak mengubur mimpi, menyimpan luka. Pokoknya mungkin gambar diri saya tuh sangat rusak sekali pada saat itu. Cuma kan saya belum mengerti kata gambar diri, saya belum mengerti. Tapi yang pasti saya tumbuh menjadi seorang perempuan yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kecewa, tapi penuh dengan kebahagiaan juga. Tapi bahagianya tuh bahagia dengan cara sendiri, bukan dengan caranya Tuhan gitu. Jadi saya tuh si pencari bahagia. Jadi saya tuh si pengejar bahagia itu, karena kalau mengejar mimpi udah kayaknya udah terkubur. Saya gagal gitu kan, jadi gagal. Tapi saya pengejar kebahagiaan banget gitu Pak Tommy. Akhirnya singkat cerita saya bekerja di Jakarta kantor, lalu nggak lanjut karena saya memutuskan untuk wirausaha Pak Tommy. Ya, memberanikan diri untuk berwirausaha. Tapi saat itu di usia saya 27 28 tahun itu saya tuh memilih pekerjaan yang bikin saya senang, yaitu tadi kembali saya tuh pengejar kebahagiaan. Jadi saya mencari pekerjaan yang bikin saya bahagia. Nah, yang bikin saya bahagia itu cuma satu, shopping. Perempuan banget ya Pak Taufik. Iya, jadi saya tuh senang belanja dulu karena merasa di masa remaja saya punya uang cukup banyak. Jadi belanja gitu. Nah, kebetulan belanja pakaian. Akhirnya saya memutuskan untuk punya toko pakaian. Luar biasa. Jadi ya, dari hobi akhirnya menjadi bisnis. Walaupun nggak belajar loh, saya nggak ada punya pengetahuan atau teori tentang ilmu bisnis. Berdasarkan hobi aja gitu kan, daripada saya beli tapi bosan enggak cuma di lemari, jadi lebih baik saya beli banyak, yang satu saya pakai, yang sisa saya dijual gitu. Strategi saya dulu. Akhirnya puji Tuhan jalanin, lama kelamaan mungkin berdasarkan sesuai dengan usia saya yang bertambah, jadinya mulai pemikiran berubah. Betul. Jadi mulai saya tuh kayak rindu gini, apa sih yang saya inginkan di hidup saya. Rasa-rasanya semua sudah saya capai, tapi satu yang belum saya dapatkan, pasangan hidup kok susah banget gitu ya. Pacarnya banyak, bukan banyak ya, masa ada aja, nggak pernah sepi. Seperti toko saya nggak pernah sepi. Jadi satu dijalanin setahun 2 tahun, kalau nggak sampai nikah putus. Satu setia memang gitu, tapi jarak lama tapi putus. Tapi sampai saya bingung gitu, Tuhan, apa saya tuh nggak layak dapat kebahagiaan melalui pernikahan gitu, kok susah banget dapat jodoh gitu. Bahkan mama saya sampai khawatir, jangan Celis diguna-guna. Sampai pemikiran begitu ya. Sampai dikasih air paranormal. Iya, air jampe-jampe. Gitu. Tapi pada saat itu tuh saya berpikir mungkin memang belum ketemu aja gitu ya. Dan akhirnya saya tetap fokus bekerja sembari mencari pasangan hidup, sampai di titik suatu hari nanti di usia 29 menjelang 30 itu saya mulai rindu ingin jadi pribadi yang baik, ingin jadi perempuan baik-baik gitu ya. Gitu. Ini pekerjaan sudah baik ya, maksudnya pekerjaan dagang tuh buat saya pekerjaan yang enggak ada intrik, nggak ada korupsi, nggak nipu orang. Betul. Jadi ngeflow aja udah di jalan yang benar pekerjaan saya gitu, nggak ada sikut-sikut gitu kan kalau di kantor kan. Iya, karena bos bagi diri sendiri. Iya betul gitu. Terus kalau paling juga saya rada-rada dinakalin sama karyawan korupsi lah, karyawan bolos lah seperti itu. Tapi saya belajar untuk melakukan apa yang menjadi bagian saya. Jadi pokoknya saya sebagai pimpinan gak boleh jahat sama karyawan gitu. Itu sudah prinsip, karena saya lagi berjuang untuk hidup benar nih. Tapi ya itu masih terikat. Saya tuh kayak masih terikat
mungkin mohon maaf karena mungkin pergaulan di luar negeri waktu itu terikat dengan rokok, alkohol, bahkan narkoba gitu ya, pencenggaya narkoba gitu. Tapi saat itu saya tuh masih belum keluar dari dunia itu, dan saya ingin keluar dari dunia itu. Dan itu saya sebagai muslimah yang baik pada saat itu saya bertobat, berjuang gitu dengan sholat, tapi jatuh lagi Pak Tommy. Itu saya tuh kayak sulit banget untuk menemukan jalan keluar gitu. Jadi sampai jatuh lagi. Oke. Sampai kayak frustasi gitu. Dibilang, aduh Tuhan, kalau mau mati takut ini pasti bakal masuk neraka nih. Udah nggak bisa dinego karena ini udah saya tuh sehari-harinya tuh ya dosa itu selalu dilakukan gitu. Walaupun kita berjuang untuk tidak melakukan, tapi tanya tetap juga jatuh ke situ. Iya gitu. Entah karena ketemu teman, entah karena tiba-tiba galau akhirnya kita nyari gitu. Teman kita udah jauhin, dari diri sendiri. Iya. Gitu. Jadi bingung kan gitu. Akhirnya saya udah sholat tahajud, saya udah sholat berbagai macam sholat yang menurut saya pada saat itu amalan-amalan yang membuat saya harus dekat dengan Tuhan yang Maha Pencipta gitu. Sudah saya lakukan, tapi kok masih ada kayak ruang kosong. Oke. Ruang kosong yang ini tuh membuat saya diisi apapun kok masih kosong, masih hampa, masih galau kata anak-anak. Pencari kebahagiaan. Iya, pencari kebahagiaan. Iya, tapi masih ada aja yang kosongnya. Sampai kayak merasa gini, di tengah keramaian saya masih merasakan kesepian. Sakit kan ya, maksudnya sakit jiwa sebetulnya berarti saya ya. Tapi bukan sakit jiwa yang ngaco-ngaco di pinggir jalan, tapi ternyata jiwa saya itu sakit gitu tanpa saya sadari. Dan akhirnya di usia 29 itu saya mencari jalan kebenaran, lalu nggak saya temukan, malah yang ada ketakutan. Saya tuh takut banget kalau saya udah susah tidur Pak Tommy, karena saya takut kalau saya nggak bangun lagi, tahu-tahu udah di alam kubur sampai di situ. Iya, sampai di situ. Sampai ke level itu sudah ya ketakutan ya. Berapa lama itu Ibu? Itu pokoknya sejak saya buka toko pakaian. Jadi di tahun 2008 2009. 2008 2009 2010. Karena itu usia saya kan usia yang tadi tuh 27 tahun 28 29 gitu. Jadi pas menjelang usia 30 saya tuh biasa curhat lah sama teman atau sama, kadang kan saya punya toko pakaian sama kantin Pak Tommy pada saat itu. Jadi ada customer saya itu seperti sahabat gitu. Terus biasa kalau perempuan curhatan, curcol sembari mereka belanja di tempat kita gitu. Terus akhirnya ada salah satu teman, sebenarnya dia bukan penginjil loh Pak Tommy, tapi pada saat itu saya melihat Tuhan pakai dia gitu. Jadi dia seorang Nasrani, perempuan Kristen. Dia seorang stylist salah satu salon gitu. Hairstylist ya. Iya, gunting rambut apa gitu. Saya juga suka ke dia kalau gunting rambut. Saya cerita gitu kalau saya tuh nggak menemukan damai sejahtera, ketakutan. Terus saya menyadari kalau saya ini pendosa banget gitu. Dan saya tahu di agama yang saya yakinin, kalau saya mati hari ini saya masuk neraka nih, benar gitu kan. Pasti saya siksa kubur dan lain-lain tuh harus saya jalanin, dan itu saya takut gitu. Saya nggak mau transit ke neraka Pak Tommy. Kalau ada jalan yang langsung ke surga, saya mau langsung ke surga. Nggak perlu harus lagi. Iya kan, gitu, karena kan apa ya, agama iya betul. Kalau boleh gitu Tuhan, lalukan saya dari siksaan-siksaan itu. Walaupun saya tahu saya pendosa, tapi ada nggak kemungkinan saya diampuni sama Tuhan dan saya masuk surga gitu. Kerinduan saya itu aja sih. Akhirnya si teman saya itu bilang gini, Teteh, kalau udah sholat, udah berbuat baik, masih belum damai sejahtera, belum yakin juga selamat, cobalah datang ke gereja, kata dia gitu. Padahal saya kan ke masjid ya. Pada saat ini saya ke masjid, tapi dia nyeletuk aja tuh begitu gitu, tanpa ada beban apapun, nggak ada motivasi apapun. Dia sampaikan itu. Cuma main ke gereja katanya gitu. Lah saya kan belum pernah seumur-umur ke gereja Pak, haram waktu itu. Haram, nggak boleh gitu. Tapi akhirnya
Saya berdoa, saya sholat malam, saya Sholat tahajud itu maksudnya? tahajud, iya betul. Oke. Sholat tahajud, saya minta konfirmasi dari Allah yang saya sembah, Allah SWT yang saya sembah. Saya bilang, ya Allah, kalau Allah ridhoi saya untuk datang ke gereja untuk belajar ajaran Nabi Isa alaihissalam, bukakan jalan. Tapi kalau Allah tidak meridhoi, gagalkan semua rencana saya ini gitu. Maksudnya niatan saya untuk datang. Singkat cerita, saya minta antar salah satu teman ke gereja. Ya, akhirnya hari itu di 2000, saya masih ingat sampai sekarang. 2010 bulan November, minggu kedua atau tanggalnya sih saya nggak ingat, tapi minggunya saya Minggu kedua ingat. bulan November 2010. Iya, mudah diingat kan. Iya. Jadi saya pertama kali ke gereja waktu itu ada di salah satu mall, namanya Gereja Duta Injil. Terima kasih Tuhan sudah tuntun saya ke sana. Karena waktu pertama kali ke Duta Injil, saya udah telat datangnya Pak Tommy. Jadi pas masuk sudah ceramah. Jadi saya pikir semua agama sama gitu kan. Kalau pengkhotbah itu menyampaikan hal yang baik supaya umatnya baik gitu kan, baik. Lalu selesai itu saya nggak tertarik apapun, biasa aja gitu. Oh gitu ya? Tapi pas udah selesai khotbah, ada satu pujian itu yang menyentuh hati saya. Ada pujiannya seperti ini liriknya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saya kalau semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Lirik itu menurut Pak Tommy mewakili hati saya banget, bukan? Rasanya saya pengen mati dulu, mengubur yang lama, bangkit lagi menjadi Elis yang baru. Bisa nggak ya kira-kira gitu kan? Tapi pas dengar pujian itu saya nangis, Pak Tommy. Tuhan sangat tahu kerinduan hati saya. Nangis lagi saya kalau ingat itu. Karena pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan tuh melalui pujian. Jadi saya sangat percaya bahwa melalui pujian Allah bertahta, Allah bersemayam. Amin. Melalui pujian setiap jiwa bisa dimenangkan. Amin. Karena ternyata di dalam pujian ada kuasa Allah bekerja. Yes. Dan itu saya merasakan, saya saksinya, saya mengalaminya gitu. Jadi di situ saya nangis, saya rasanya Tuhan Yesus gitu. Saya saat itu juga berat untuk memanggil Tuhan Yesus karena saya belum kenal. Iya betul. Yang di benak saya Yesus adalah nabi. Yang pasti saya tahu ajarannya ternyata benar gitu. Ajaran Yesus tuh membawa orang untuk masuk ke dalam kebenaran. Amin. Ajaran kebenaran. Dan di situ saya kayak menyerahkan diri, Pak Tommy. Nggak usah diinjilin berlama-lama dengan ilmu teologi yang tinggi. Melalui pujian saya tuh kayak menyerahkan diri. Dan setelah selesai ibadah, teman saya tuh bilang, Elis kalau mau tanya tentang kekristenan, tanya sama Pak Pendetanya supaya dapat penjelasan yang akurat gitu. Terus saya bilang, saya nggak tahu mau bicara apa karena ini baru pertama kali saya bicara sama Pak Pendeta gitu. Takut salah bicara. Sama ini kan saya Pak Haji ya. Karena harus bicara sama Pak Pendeta. Gimana dong openingnya? Itu kan takut salah nyapa kan gitu. Tapi akhirnya saya cuma bilang, Pak Pendeta, saya samperin sama teman saya tuh kayak ngedorong gitu, ayo gitu. Saya samperin Pak Pendetanya waktu itu. Saya teringat, semoga Pak Pendetanya sampai hari ini umur panjang dan sehat ya. Dengan kasih saya sebut namanya Bapak Pendeta Justan Silaban. Pak Justan Silaban. Pak Justan Silaban. Shalom Pak. Terima kasih atas pencerahan dan doanya. Berarti 13 tahun lalu ya. Gitu. Saya saya bilang, Pak Justan, nama saya Eli, saya dari Muslim, saya masih sholat. Tadi pagi juga masih sholat, zuhur juga masih sholat, asar masih sholat. Tapi mulai hari ini saya mau ikut Tuhan Yesus. Pak, saya kaget. Saya sendiri yang berbicara kaget karena nggak ada niat pindah, nggak ada niat apapun. Tapi Tuhan menuntun lidah saya untuk memperkatakan bahwa ini loh nak yang kamu butuhkan. Kamu harus ikut aku, karena aku yang bisa nuntun kamu untuk sampai kepada kerinduan kamu itu. Karena kerinduan kamu itu udah sejalan dengan kerinduan Tuhan. Amin. Kerinduan Tuhan tuh semua orang
selamat, diselamatkan. Yes. Itu hanya satu kerinduan Tuhan. Semua orang mau yang bentuknya apa, Tuhan ingin semua orang selamat. Yes. Mengikut Tuhan Yesus, mengikut Dia, mengikut jalan kebenaran itu. Gitu. Dan akhirnya puji Tuhan, saya didoakan. Pak Justan tuh sempat bilang gini, kenapa Mbak Elis mau ikut Tuhan Yesus? Bukankah kami ini kafir, katanya gitu. Terus saya bilang, Pak, bukan, orang Kristen bukan kafir. Hari ini saya melihat, saya mendengar bahwa orang Kristen juga menyembah Tuhan yang Maha Esa. Bilang. Jadi akhirnya singkat cerita saya didoakan, lalu diarahkan untuk mengikut katekisasi dan dibaptis, dan saya dibaptis di tahun 2011 tanggal 12 Februari. Jadi saya nanti 12 Februari lahir baru 2011 ya. 2011, puji Tuhan. Jadi Elis yang baru. Dan itulah latar belakang dari Elis ya gitu. Jadi pertama saya nggak ada dorongan. Jadi akhirnya saya memutuskan komit untuk ke Tuhan. Di hari itu juga teman saya belikan saya Alkitab. Karena teman saya dari Katolik, jadi Alkitabnya Alkitab Katolik yang saya terima. Tapi kan saya nggak tahu. Jadinya saya nggak tahu karena ada tambahan. Ada Deuterokanonika, iya. Deuterokanonika. Jadinya saya senang aja menerima itu, dan pulang gereja saya baca itu Alkitab, senang sekali. Itu kayak baca surat cinta dari Tuhan. Yes, itu amen. Iya, saya tuh seneng banget. Ternyata beda ya sama kitab suci yang selama ini saya baca. Ya, isinya ya gitu. Walaupun sama-sama mengandung janji Tuhan, janji Allah, tapi yang disampaikan di situ kan kita mudah kan. Iya, betul. Anak pakai bahasa Indonesia gitu. Kita nggak berpikir keras melafalkan dan lain-lainnya ya. Simple banget, bahkan nggak usah wudhu dulu. Jadi saya bersyukur dapat keringanan dalam hal menyembah Tuhan dari Tuhan Yesus ya, dibandingkan dengan keyakinan saya yang lama gitu. Jadi saya kapanpun ingin berjumpa Tuhan, hayu wae gitu ya, nggak usah ada acara ABCD dulu gitu ya. Perlu ada ritual betul. Itu saya merasa dimerdekakan. Lalu setelah itu langsung tuh Pak Tommy saya packaging. Saya beresin atribut sholat saya yang lama. Saya bilang, ya Allah terima kasih tuntunannya. Mulai sekarang saya menjadi Elis yang baru. Saya mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, dan saya mau hidup baik, hidup benar, saya bilang. Caranya Kak Elis menanggulangi kegalauan tadi itu. Iya, kegalauan tadi itu selain seperti ini ya, seperti ini ya gitu. Ya. Nah, bagaimana cara Kak Elis? Cara saya ya, karena Kak Elis merasakan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, maka juga Kak Elis juga akhirnya melakukan pelayanan misi juga ya Kak Elis. Ya, puji Tuhan.